Mulai hari ini pemirsa, PT KAI menyediakan layanan rapid test untuk penumpang kereta jarak jauh seharga Rp85.000. Tujuannya untuk memudahkan penumpang yang akan menggunakan kereta api karena surat keterangan bebas dari virus corona menjadi syarat utama. Pelayanan tes dimulai pukul 7 sampai 19 waktu Indonesia Barat. Tarifnya Rp85.000 untuk sekali tes. Sejak pukul 8 pagi tadi terpantau di stasiun Pasar Senen sudah mulai terlihat antrean calon penumpang. Penumpang yang tes hari ini kebanyakan untuk keberangkatan esok harinya. Dan pemirsa, untuk memperbarui informasi, kita sudah terhubung dengan reporter Yasin Idris di Stasiun Senen, Jakarta Pusat. Ya, selamat siang Yasin. Sudah ada layanan tes rapid untuk para penumpang kereta api jarak jauh. Bagaimana? Ya, saat ini masih berlangsung. Di belakang saya sudah terdapat antrian di mana mereka ini merupakan penumpang yang akan melakukan keberangkatan untuk kereta api jarak jauh yang akan berangkat mulai esok hari, dikarenakan untuk keberangkatan jarak jauh hari ini sudah selesai tadi terakhir pada pukul 9.15 yaitu tujuan ke Pasar Senen Purwokerto. Nah, tentunya dengan adanya layanan rapid test ini dapat memudahkan penumpang yang akan menggunakan kereta api jarak jauh. Namun bagi Anda pemirsa yang akan melakukan rapid test di sini ada beberapa syarat. Yang pertama adalah Anda harus menunjukkan kode booking yang sudah Anda beli terlebih dahulu, sehingga jika Anda sudah mempunyai hal itu, Anda baru bisa melakukan rapid test di sini dengan harga Rp85.000. Jadi bagi Anda yang tidak memiliki kode booking untuk kereta api tujuan jarak jauh, maka Anda tidak diperbolehkan untuk melakukan rapid test yang ada di sini. Nah, saya akan mengajak Anda untuk berbincang kira-kira pengalaman penumpang yang melakukan rapid test di sini di hari pertama ini seperti apa sih. Saya sudah bersama dengan Mbak Ira, dia baru saja tadi melakukan rapid test dan alhamdulillah hasilnya non reaktif. Mbak Ira, Mbak, kita berbincang sedikit ya dengan pemirsa TV One. Mbak Ira, yang pertama saya tanyakan, ini kan sejak pandemi kan untuk menggunakan kereta api jarak jauh kan ditiadakan, kemudian belum lama ini diadakan kembali. Lah, mengetahui untuk Mbak Ira sendiri di sini ada rapid test sejak kapan dan tahu dari mana, Mbak? Kebetulan saya tahu itu kan dari notifikasi Google ya Mas, itu ada pemberitahuan kalau ternyata PT KAI itu melakukan pelayanan rapid test secara langsung bagi pemberangkatan untuk KAI jarak jauh. Jadi ya udah langsung sini aja gitu ikut. Sebelumnya jika di sini tidak ada rapid test, Mbak rencananya akan rapid test di mana? Sebetulnya kalau di sini nggak ada pelayanan rapid test, kemungkinan saya juga akan cancel menggunakan pemberangkatan yang lain selain KAI gitu. Artinya memudahkan ya, ikut membantu ya? Sangat memudahkan sekali. Oke. Kemudian ini kan harganya Rp85.000, kemudian ditambah dengan tiket yang Mbak sudah beli. Keberatan atau tidak dengan biaya penambahan ini? Sebetulnya ya karena kita ya istilahnya sebagai warga negara yang baik ya, kita sih mau mengikuti protokoler yang ada aja. Untuk rapid test sendiri memang sangat membantu Mas. Untuk harganya saya rasa masih di batas normal sih gitu. Nah, mungkin dari tahapan pada saat Mbak membeli tiket, kemudian membeli tempat duduk, kemudian rapid test, apa saja mungkin koreksi ataupun masukan yang bisa disampaikan kepada PT KAI? Paling masukannya, karena saya ini juga baru lagi melakukan perjalanan terkait tadi rapid test, mungkin karena ini baru ya Mas, jadi tadi sempat ada, bukan kericuhan sih, jadi kurang tertata aja waktu pendaftarannya, jadi ada yang saling, saya duluan gitu. Kayak gitu. Untuk KAI keretanya, saya ada pertanyaan mungkin untuk Bapaknya yang nanti bisa menjawab. Sebelumnya kan ada pembatasan ya, untuk pembatasan kursi, tapi kemarin pas saya cari kursi itu ternyata saya sama suami dapatnya yang sejajar gitu, satu kursi sampingan, betul. Karena kan sebelumnya katanya ada pembatasan untuk yang 3 seat itu minimal diduduki oleh 2 orang, untuk yang 2 seat jadi 1, tapi ini saya sampingan ternyata gitu. Baik.
Nah, ini pas banget kita bersama dengan Kepala Humas PT KAI, Pak Joni Martinus. Pak, bisa bergabung dengan kami, Pak. Ini saya tadi, Pak Joni sempat berbincang dengan salah satu penumpang yang sudah melakukan rapid test, kemudian sudah mengikuti tahapan. Mungkin Pak Joni tadi, Mbak Ira ini sempat mengatakan dari berbagai rangkaian, dia ingin mempertanyakan, dikarenakan pada saat pemesanan tes, untuk dia dengan suaminya, ini bangkunya ini sejajar lah. Padahal kata Mbak Ira ada pembatasan. Itu seperti apa sih, Pak, kalau di dalam kereta apinya, Pak Joni? Bisa menghadap kamera, Pak? Ya, baik. Memang sesuai dengan surat edaran Kementerian Perhubungan nomor 14 tahun 2020 ya, bahwa kita maksimal okupansi yang bisa kita jual adalah 70%. 70% dari kapasitas tempat duduk. Nah, artinya kalau nantinya semuanya terisi penuh, tentu akan ada yang duduknya bersebelahan ya. Ataupun kalau tidak ada yang bersebelahan, ada juga nanti yang penumpang dinamis. Artinya naik dari stasiun awal mungkin hanya 50%, tapi di tengah jalan bisa naik lagi. Nah, tentu walaupun nanti harus terpaksa duduk bersebelahan, kita sudah menyiapkan ya, langkah-langkah untuk tetap membuat penumpang aman dan nyaman. Pertama, untuk kereta api jarak jauh kita membagikan face shield secara gratis yang wajib dipakai oleh penumpang selama di perjalanan. Kemudian juga mereka pasti wajib memakai masker. Kemudian kita himbau untuk menggunakan pakaian lengan panjang. Setiap 3 jam sekali, petugas kami memastikan suhu tubuh penumpang dengan melakukan pengukuran suhu tubuh. Oh, berarti keliling, Pak ya? Ya, setiap 3 jam sekali mereka akan keliling, ya. Mereka akan mengecek penumpang, mengecek suhu tubuhnya. Dan kami juga di setiap rangkaian kereta api itu menyediakan ruang-ruang isolasi. Ruang-ruang isolasi, sehingga jika ada penumpang yang kemungkinan mengalami kelainan pada suhu tubuh, itu bisa kita tindak lanjuti di ruang isolasi tersebut ya. Jadi sekali lagi bahwa di dalam perjalanan di kereta api maupun di stasiun kita menerapkan protokol yang ketat untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Nah, Mbak Ira sudah terjawab, Mbak? Sudah. Baik. Iya. Nanti tidak dipermasalahkan ya Pak, saya duduk sampingan gitu ya. Baik, terima kasih banyak Mbak Ira. Selamat melanjutkan perjalanan untuk besok ya. Nah, Pak Joni, kita kembali membahas masalah rapid test, Pak. Hari ini sudah dimulai, kemudian antusiasnya juga banyak. Ini harganya juga cukup menarik, di bawah rata-rata yang ada. Kemudian berapa perharinya disiapkan untuk penumpang ini, Pak? Ya, memang ini adalah sinergi BUMN antara PT Kereta Api dengan PT RNI ya. Kita harapkan dengan adanya layanan rapid test yang sangat terjangkau ini akan mempermudah masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Nah, kita saat ini ya, menyiapkan layanan rapid test ini sejumlah penumpang yang datang, artinya tidak dibatasi. Selama masa periode operasional dari jam 7 sampai jam 19 itu semua penumpang yang bisa menunjukkan kode booking kita layani. Pak, ini kan berlakunya 14 hari setelah dilakukan rapid test. Lah, misalnya dia kemudian 5 hari kemudian akan melakukan perjalanan balik, masih tetap bisa digunakan surat keterangan ini? Ya, betul sekali bahwa sesuai dengan aturan dari pemerintah ya, bahwa rapid test ini berlaku selama 14 hari. Tentu dalam koridor waktu 14 hari tersebut mereka bisa menggunakan rapid test ini berulang untuk melakukan perjalanan kereta api ya, sampai dengan habis masa berlakunya rentang waktu 14 hari tersebut. Untuk usia, Pak, seperti bayi kemudian harus tetap melakukan rapid test juga? Ya, kita rapid test ini ya koordinasi dengan PT RNI. Nanti teman-teman RNI yang akan memilah tentunya, yang akan menentukan apakah nanti untuk misalnya bayi tadi bisa di rapid test. Tentunya mereka yang lebih memiliki kompetensi. Terima kasih banyak Pak Joni informasi untuk pemirsa TV One. Nah, pemirsa, informasi juga mungkin bagi Anda yang selama ini mencari tiket di agen online kemudian tidak menemukan tiket, dikarenakan pada saat ini PT KAI hanya menayangkan tiket yang dijual yaitu H-7. Jadi jika di luar H-7 maka Anda tidak bisa mendapatkan tiket itu, maka Anda harus membeli tiket tersebut di stasiun-stasiun terdekat. Kemudian untuk rapid test sendiri nantinya akan dilakukan di stasiun besar, sehingga bagi Anda yang berperjalanan bisa menuju ke stasiun-stasiun besar tersebut. Sementara itu kembali ke studio. Yasin Idris langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Terima kasih.